Halo teman-teman, kami dari kelompok 5, kelas manajemen SDMH, akan mempresentasikan materi silabus 8 dengan judul Koperasi dan Mekanisme Koperasi. Sebelum kami mempresentasikan materi, izinkan kami mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Niputu Devita Seprianti, absen 20. Saya Niluh Megiarti, absen 19. Nama saya Adi Gede Dono Putra, absen 13. Nah, untuk yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Hubungan pasar dengan koperasi. Tugas koperasi adalah melakukan interaksi dengan pasar, memasarkan barang yang menjadi produksi dari anggota koperasi atau produsen. Dengan perhitungan bila mana terjadi keuntungan, maka keuntungan itu akan jatuh di tangan anggota koperasi, dan begitu pula sebaliknya. Bila mana terjadi kerugian, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh anggota koperasi. Hubungan pasar dengan koperasi tidak lagi diatur oleh mekanisme pasar, melainkan diatur oleh nilai, norma, dan prinsip-prinsip koperasi itu sendiri, karena koperasi itu adalah milik produsen atau anggota koperasi bersama. Berdasarkan konsep koperasi dari beberapa sumber, terutama Manajemen Koperasi Indonesia, Sudarsono dan Edilius tahun 2002, dapat dirangkum adanya 3 hubungan yang penting dalam lingkungan koperasi, yaitu hubungan kepemilikan, hubungan pelayanan, dan hubungan pasar. Hubungan pasar. Pada prinsipnya, pasar menurut ahli ekonomi bahkan lebih menekankan pada pertemuan antara permintaan dan penawaran. Permintaan merupakan rencana jumlah produk yang diminta pada periode waktu tertentu. Sedangkan penawaran merupakan rencana produk yang akan ditawarkan pada periode tertentu. Jika permintaan bertemu dengan penawaran, maka akan muncul konsep baru berupa harga dan jumlah produk yang ditransaksikan. Pasar dikelompokkan menjadi 5 jenis, yaitu pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, pasar modal, dan pasar luar negeri. Kelima jenis pasar ini dapat dimanfaatkan koperasi sebagai sumber daya yang bermanfaat bagi pertumbuhan koperasi. Berikut penjelasannya. Pasar barang. Pengertian dari pasar barang adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran akan barang. Koperasi dapat bergerak di pasar dengan menawarkan barang hasil produksi koperasi atau anggota, dan dapat pula melakukan permintaan akan produk yang dibutuhkan oleh koperasi atau anggota. Di pasar barang, produk-produk yang dijual koperasi akan bersaing dengan produk-produk lain dari pesaingnya. Tugas manajemen koperasi dalam hal ini adalah memenangkan persaingan itu. Paling tidak ada 2 hal yang diperlukan guna memenangkan persaingan itu, yaitu koperasi harus menawarkan kelebihan khusus yang tidak dimiliki oleh pesaingnya. Yang kedua, manajemen harus mampu memotivasi anggotanya agar dapat berpartisipasi aktif dalam koperasi. Pasar tenaga kerja. Pengertian dari pasar tenaga kerja adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran akan tenaga kerja. Pertemuan ini akan menghasilkan konsep upah dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Koperasi sebagai badan usaha juga membutuhkan tenaga kerja untuk kegiatan operasionalnya. Artinya, tenaga kerja yang terlepas dari keanggotaan koperasi. Untuk itu, tugas utama pengurus di pasar tenaga kerja ini adalah merekrut tenaga kerja dan menempatkannya sesuai dengan keahliannya, serta memberikan insentif yang layak bagi tenaga kerja tersebut. Di pasar tenaga kerja, koperasi juga akan bersaing dengan pesaingnya dalam rangka merekrut tenaga kerja yang berkualitas. Pasar uang. Pengertian dari pasar uang adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran akan uang. Dalam pasar uang yang ditransaksikan adalah hak untuk menggunakan uang untuk jangka waktu tertentu. Jadi, di pasar uang akan terjadi pinjam-meminjam dana yang selanjutnya menimbulkan hubungan utang piutang. Pasar modal. Dalam arti sempit, pasar modal identik dengan bursa efek. Dalam arti luas, pasar modal adalah pertemuan antara mereka yang mempunyai dana dengan mereka yang membutuhkan dana untuk modal.
Bagi koperasi sendiri, memasuki pasar modal adalah suatu fenomena yang jarang dilakukan, sebab koperasi bukan kumpulan modal, tetapi kumpulan orang-orang atau badan hukum koperasi. Dalam konteks ini, bukan berarti koperasi tidak boleh memasuki pasar modal. Bisa saja koperasi membeli surat-surat berharga di pasar modal jika memang ada dana menganggur dan untuk sementara tidak dapat diinvestasikan ke dalam proses produksi di unit usaha koperasi atau unit usaha anggota, dan keputusan pembelian saham itu disetujui oleh anggota. Pasar luar negeri. Pasar luar negeri menggambarkan hubungan antara permintaan dalam negeri akan produk impor dan penawaran dalam negeri akan produk ekspor. Dalam rangka pengembangan koperasi, pemerintah sangat menganjurkan koperasi untuk bergerak di pasar luar negeri. Artinya, melaksanakan kegiatan ekspor-impor. Beberapa koperasi telah mengadakan kegiatan ekspor, terutama koperasi-koperasi yang bergerak dalam industri kerajinan. Selanjutnya ada kekuatan dan kelemahan koperasi dalam sistem pasar. Yang pertama ada kekuatan-kekuatan koperasi, yaitu economies of scale atau adanya pembelian barang yang banyak. Yang kedua ada bargaining position di pasar atau kekuatan dalam penawaran produk. Selanjutnya ada kemampuan dalam menghadapi ketidakpastian atau adanya internal market dan external market, risiko tanggung bersama. Pemanfaatan interlink market dan transaction cost sebagai akibat self-control dan self-management. Anggota harus mempunyai sifat altruisme. Selanjutnya ada kelemahan-kelemahan koperasi berdasarkan prinsip-prinsip, yaitu prinsip keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela. Ini akan melemahkan permodalan dalam jangka panjang. Prinsip kontrol secara demokratis, prinsip pembagian sisa hasil usaha berdasarkan jasa anggota, prinsip bunga yang terbatas atas modal. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh koperasi untuk memperkecil tingkat kelemahan yang ada. Yang pertama, ada koperasi dapat membatasi jumlah anggota asal pembatasan itu tidak artifisial atau pembatasan yang dibuat-buat. Yang kedua, koperasi dapat memberikan preferensi tertentu terhadap jumlah modal yang dimasukkan oleh para anggota. Yang ketiga, bunga modal yang terbatas adalah bunga yang wajar, artinya bunga yang sama di pasar. Yang keempat, ada pemasukan modal. Pada koperasi merupakan jasa, semakin besar modal yang dimasukkan, semakin besar jasanya. Koperasi dalam berbagai struktur pasar persaingan sempurna, pasar monopolistik, pasar oligopoli, dan pasar monopoli koperasi dalam pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik atau monopolistic competition dapat diartikan sebagai pasar monopoli yang bersaing. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa pasar suatu produk dikatakan berada di keadaan persaingan monopolistik apabila dalam pasar tersebut terdapat ciri-ciri persaingan dan ciri monopoli. Hal ini disebabkan produk-produk yang dijual di pasar tidaklah homogen, tetapi masing-masing mempunyai daya substitusinya satu sama lain. Pengusaha dan konsumen produk tertentu sama-sama bersaing, tetapi persaingan tersebut tidak sempurna karena produk yang dihasilkan tidak sama dengan banyak hal. Hubungan pasar dengan koperasi. Yang A, hubungan produsen dengan pasar tanpa koperasi. Hubungan produsen dengan pasar tanpa koperasi dapat digambarkan sebagai berikut. Misalnya, produsen P yang menghasilkan kakao akan menjual produksinya ke pasar atau konsumen C. Dalam hal ini, produsen P dan konsumen C tidak terintegrasi atau tidak saling mengetahui dengan baik. Oleh karena itu, peran pedagang atau T adalah sangat strategis untuk menjembati kepentingan ekonomi kedua belah pihak. Yang B, hubungan produsen anggota koperasi dengan pasar. Menurut konsep koperasi, sekelompok orang baik itu sebagai produsen maupun sebagai konsumen yang mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dapat membentuk perusahaan koperasi. Adanya persaingan kepentingan ekonomi ini membentuk hubungan khusus antara anggota koperasi dengan perusahaannya.
yang disebut koperasi. Sebenarnya produsen atau anggota koperasi sendiri dapat berhubungan langsung ke pasar untuk menjual produksinya. Tetapi karena pertimbangan efisien atau adanya keuntungan ekonomis dan non-ekonomis yang lebih besar, mereka menyerahkan pemasarannya kepada koperasi. Saya akan melanjutkan presentasi kelemahan dan kekuatan koperasi. Seperti halnya organisasi lain, koperasi memiliki kelebihan dan kelemahan. Memasarkan produk ke pasar menurut Hendar Rusnadi. Bersatunya para produsen dalam sebuah organisasi koperasi merupakan ajang yang baik dalam mengantar harga jual. Adanya pihak internal yang berasal dari hubungan pasar antara koperasi memudahkan pasar dalam membentuk harga dan mengatur strategi dalam menekan biaya produksi. Jadi ketika dihadapkan oleh risiko bila mana pihak koperasi harus melayani non-anggota, risiko itu akan ditanggung bersama oleh anggota koperasi. Bisa disimpulkan bahwa biaya yang nantinya dikeluarkan per anggota bila terjadi risiko akan jauh lebih murah. Meskipun demikian, struktur dan koperasi kurang mendukung kewirausahaan koperasi. Ini berdampak pada rendahnya tingkat pertumbuhan koperasi di mana koperasi tidak dapat mencari dan memanfaatkan peluang yang ada. Prinsip keanggotaan koperasi bersifat terbuka dan sukarela akan melemahkan struktur pemodalan dalam jangka panjang, sebab jika perusahaan koperasi tidak mampu melayani kepentingan koperasi anggota, ia bisa keluar dari keanggotaan koperasi. Konsekuen modal yang terutama dalam koperasi harus dikembalikan. Koperasi dalam pasar monopoli. Ciri-ciri: hanya menghasilkan satu jenis produk, tidak berdapat produksi substitusi, artinya tidak dapat digantikan dengan produk lain. Terdapat banyak konsumen, yang bersaing dalam pasar tersebut adalah konsumen, sedangkan pengusaha bebas dari persaingan. Masuki pasar monopoli secara legal maupun alamiah sangat sulit. Sifat-sifat pasar monopoli lokal, contohnya KUD sebagai penyalur tunggal kredit usaha tani KUT dan pupuk. Regional, kabupaten dan provinsi, contohnya dalam penyediaan air minum bersih oleh perusahaan daerah air minum PDAM. Nasional, contohnya monopoli di bidang pelayanan pos, telepon, telegram, dan listrik. Jadi berdasarkan sifat-sifat di atas, koperasi akan sulit untuk menjadi pelaku monopoli di masa yang akan datang, baik secara lokal, regional, maupun nasional. Dengan titik pandang dari prospek yang akan datang, struktur pasar monopoli tidak banyak memberi harapan bagi koperasi, selain tuntutan lingkungan untuk menghapus yang bersifat monopoli. Pasar yang dihadapkan akan semakin terbuka untuk persaingan. Koperasi dalam persaingan pasar monopolistik. Ciri-cirinya: banyak menjual dan pengusaha dari produk yang beragam. Produk yang dihasilkan tidak homogen, jadi produk substitusinya aslinya dapat digantikan dengan produk lain. Koperasi dalam pasar persaingan sempurna. Sebuah jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak dan produk yang dijual bersifat homogen. Harga terbentuk melalui mekanisme pasar dan hasil interaksi antara penawaran dan permintaan, sehingga penjual dan pembeli di pasar ini tidak dapat mengaruhi harga dan hanya berperan sebagai penerima harga. Koperasi dalam pasar oligopoli. Oligopoli adalah struktur pasar di mana ada beberapa perusahaan yang menguasai pasar, baik secara independen maupun secara diam-diam bekerja sama. Oleh karena itu, perusahaan dalam pasar hanya sedikit, maka akan selalu ada rintangan bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar. Kesimpulan: badan usaha atau perusahaan adalah suatu organisasi yang
mengkombinasikan dan mengorganisasikan sumber-sumber daya untuk tujuan produksi atau menghasilkan barang-barang atau jasa untuk dijual. Lalu sisa hasil usaha koperasi yaitu pengendalian atas sisa hasil usaha berdasarkan prinsip dan rumus pembagian per anggotanya. Dan koperasi dalam berbagai struktur pasar ialah mencakup pembeli dan penjual yang aktual dan potensial pada produk atau jasa tertentu. Pasar juga dapat diartikan sebagai sebuah institusi atau badan yang menjalankan aktivitas jual beli barang-barang dan atau jasa-jasa ataupun produk tertentu. Dan ada dua macam, yaitu pasar dengan persaingan sempurna dan pasar dengan persaingan tak sempurna.